Babak 101, saya benar-benar hanya menanam sayuran. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei mau tidak mau menjadi sedikit tercengang. Dia berkata sambil tersenyum, tidak. Betapa pintarnya, makanlah dan jatuhlah di situs Anda. Pada saat ini, seorang pria berjas dan bergegas mendekat dan bergegas dan berkata, Manajer Su, selamat datang di toko untuk memeriksa panduannya. Juga berterima kasih kepada kantor pusat atas perawatan restoran Hongtian, kami menantikan bintang-bintang dan harapan untuk bulan. Hari ini akhirnya menantikan. Manajer Su pertama-tama tersenyum pada Xia Ruofei, lalu menoleh ke pria berjas dan berjas, berkata dengan lemah, Manajer toko Lin, sayuran Taoyuan ada di luar mobil, biarkan orang pindah ke dapur. Dan Ling selalu menyuruhku untuk memeriksanya. Mari kita lihat akun pembelian beberapa ada yang harus kuurus di sini. Oke bagus, Lin berkata cepat. Dia menyerahkan manajer meja depan, membisikkan beberapa kata, membiarkan orang-orang berikut memindahkan sayuran dan menyiapkan rekening, dan dia sendiri berdiri sedikit hati-hati, kantor pusat datang ke cabang, yaitu Kekaisaran Menteri. Harus hati-hati menunggu. Ketika manajer Su menghadapi Xia Ruofei, ekspresi wajahnya segera menjadi sangat lembut, dengan sedikit rasa hormat. Dia bertanya, Tuan Xia, silakan bertanya, apakah Anda seorang teman berkumpul? Oh, teman-teman SMP kita, ulang tahun kelulusan yang ke-10, semua orang sepakat untuk makan bersama. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Setelah itu, Xia Ruofei akan memperkenalkan identitas manajer Su kepada para siswa. Manajer Su juga dengan antusias menyapa semua orang. Siswa sekolah menengah pertama Xia Ruofei mendengar bahwa bajingan ini sebenarnya adalah manajer departemen pembelian makanan Lingqi yang terkenal, dan manajer toko baru restoran Hongtian hanya menghormatinya, dan dia sangat sopan di depan Xia Ruofei. Mereka tiba-tiba melihat mata Xia Ruofei menjadi sedikit berbeda. Wajah Liu Hang memerah, dan dia tidak menyangka bahwa wajah Xia Ruofei, yang mengaku sebagai petani sayur, akan begitu besar, dan kemudian dibandingkan dengan kinerja yang buruk, dia benar-benar ingin menyelinap masuk. Tuan Xia, ketika saya pertama kali masuk, sepertinya Anda agak tidak menyenangkan. Manajer Su bertanya, apakah ada tempat di restoran yang tidak pada tempatnya? Kata-kata manajer Su diekspor, dan manajer toko di sebelahnya tiba-tiba menjadi gugup. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, tidak ada. Hanya saja kotak yang kita inginkan sudah dipesan sebelumnya. Baru saja semua orang sedang bernegosiasi untuk mengganti kotak itu. Oh, kata manajer Su, segera menoleh ke manajer toko dan berkata, Lin, manajer toko, segera letakkan paviliun Linjiang di lantai paling atas kepada Tuan Xia dan mereka siap. Ketika manajer Lin mendengarnya, dia pertama-tama terkejut dan kemudian ragu-ragu dan berkata, Manajer Su, paviliun Linjiang adalah kotak pribadi dari Total Ling, ini. Ternyata Ling Xiaotian, yang merupakan orang Sanshan, memiliki keistimewaan menyukai daun bawang. Pada tingkat keaslian daun bawang, jaringan restoran Lingji berskala besar masih belum sebanding dengan restoran Hongtian di toko lama, sehingga Ling Xiaotian mengakuisisi Hongtianda. Setelah restoran, juga dipesan khusus untuk mendekorasi kotak besar di lantai paling atas. Kotak ini disediakan untuk penggunaan pribadi oleh Ling Xiaotian dan tidak dibuka untuk bisnis. Jadi meskipun manajer Su berbicara, manajer Lin masih merasa sangat malu, lagi pula, manajer Su hanyalah manajer departemen di kantor pusat, namun paviliun Linjiang adalah kotak pribadi bos perusahaan. Alis manajer Su berkerut dan berkata, apa yang terjadi dengan kotak pribadi? Ling, Tuan Xia adalah tamu Total Ling, dan tentu saja, tamu tersebut harus membuka resepsi kotak terbaik. Atau, apakah Anda menelepon panggilan Ling? Manajer Lin, tiba-tiba merasa berkeringat dan berkata, jangan berani, saya akan segera mengaturnya. Dia juga diam-diam memukul otaknya sendiri. Karena manajer Su telah membuka mulutnya, ketika dia menyuruh saya melakukannya, Ling selalu menyalahkannya atas tanggung jawabnya. Sekarang dia baik-baik saja, dan kotaknya masih terbuka. Dia bahkan menyinggung perasaannya. Manajer Su mengangguk dan kemudian menoleh ke Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Xia, saya benar-benar minta maaf, orang-orang berikut ini tidak tahu identitas Anda. Saya telah menyuruh mereka untuk pindah ke paviliun Linjiang di lantai paling atas. Petik 2. Xia Ruofei merasakan mata aneh itu dari siswa di sekitarnya,
dan tidak bisa menahan senyum. Sujie, sebenarnya, itu tidak perlu. Kami tidak banyak orang, hanya di klub angan-angan. Itu tidak bisa dilakukan, manajer Su berkata dengan serius. Jika Anda tahu bahwa kami memperlambat Anda, saya tidak bisa menyalahkannya. Ini, Xia Ruofei dengan enggan tersenyum dan menoleh ke Yuan Lili untuk bertanya, Yuan Lili, karena manajer Su sangat sopan, maka kita akan mengganti kotaknya. Yuan Lili mengangguk sambil tersenyum dan berkata, oh, ayo sentuh cahayamu. Ketika manajer Lin mendengarnya, dia dengan cepat memimpin jalan, memimpin kelompok Xia Ruofei ke lift eksklusif kotak pribadi Lin Jiangge dan langsung menuju ke lantai paling atas. Paviliun Lin Jiang terletak di Paviliun Keberuntungan dan Loteng Rui luasnya setara dengan jumlah 2 kotak yang sangat luas. Arah Lin Jiang adalah 2 dinding tirai kaca menghadap penuh, yang dapat menikmati pemandangan Sungai Mati 270 derajat. Untuk membiarkan siswa sekolah menengah pertama Xia Ruofei merasa bahwa Liu Wei telah memasuki Grand View Garden. Karpet wall tebal berwarna putih murni menutupi seluruh ruangan, dan dindingnya adalah museum kayu ek murni kuno dengan koleksi yang sangat indah. Di depan museum terdapat deretan sofa kulit domba Belanda buatan tangan yang mewah dengan satu set peralatan minum teh yang indah di atas meja kopi marmer. Dekat dengan sisi dinding tirai kaca terdapat meja bundar yang mewah. Di atas meja bundar ada sekilas lampu kristal. Ornamen gantung bergoyang lembut tertiup angin, memantulkan cahaya redup. Jendela kaca di dinding tirai setengah terbuka, angin sungai bertiup, dan kain kasa seperti rumbai berayun lembut, membuat orang merasa segar. Setiap detail di dalam kotak adalah yang terbaik, jelas merupakan kemewahan gaya barat dan klasik gaya Cina, tetapi 2 gaya yang sangat berbeda terintegrasi secara harmonis di sini, tanpa meninggalkan rasa pelanggaran. Bahkan Liu Wei, yang sangat berpengetahuan, memasuki kotak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia telah mengunjungi restoran ini berkali-kali, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa di lantai paling atas sebenarnya terdapat sebuah kotak yang begitu mewah dan sangat besar. Manajer Su secara pribadi membuatkan teh untuk semua orang. Manajer Lin menjadi pesuruh muda, dan mengarahkan pelayan termuda dan tercantik di toko untuk sibuk. Setelah mengobrol sebentar, semua orang pergi ke meja bundar dan mengambil tempat duduk sebagai tamu, dan manajer Su juga menyampaikan pidato yang bagus. Para siswa sangat ingin tahu tentang Xia Ruofei. Yuan Lili memimpin dan tersenyum dan bertanya, Xia Ruofei, hari ini kami semua dapat menyentuh cahaya Anda. Ini jelas merupakan perlakuan terhadap VIP teratas. Anda dengan jujur menjelaskan apa yang Anda lakukan. Mengapa restoran Lingji yang terkenal begitu sopan padamu? Benar-benar, berani bersembunyi, biarkan kamu mati tanpa tempat untuk mati. Pang Hao juga mengikuti sumpah serapah, lemak di wajahnya tersenyum dan bergetar, terlihat sangat bahagia. Siswa lain juga mengikuti, dan hanya Liu Hang yang sedikit menundukkan kepalanya, wajahnya muram dan mengerikan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya tidak memberitahu semua orang tentang hal itu. Sebenarnya, aku hanyalah sayur. Potong, siapa yang percaya? Pang Hao memanggil. Teman sekelas, apakah kamu percaya? Tidak percaya. Semua teman sekelas Xia Ruofei tertawa dan berteriak. Pada saat ini, manajer toko restoran secara pribadi datang membawa sepiring makanan. Dia memiliki senyuman hangat di wajahnya, tapi ada semacam kesusahan di matanya yang tampak pahit. Tuan Xia, para tamu yang terhormat, ini adalah rangkaian sayuran taoyuan terbaru di toko, silakan gunakan perlahan. Lin berkata untuk membuat suaranya tenang dan tersenyum. Dia sekarang merasa sangat menyesal. Meskipun dia membuka kotak paviliun Lin Jiang sesuai dengan maksud manajer Su, hatinya masih sangat tidak dapat diandalkan, jadi dia mau tidak mau menyelinap keluar dan menelepon Ling Xiaotian untuk melaporkan masalah tersebut. Saya tidak berharap Ling Xiaotian mendengarkan Xia Ruofei. Ia segera menyuruhnya melakukan yang terbaik untuk menjamin layanan tersebut, dan semua konsumsinya gratis malam ini. Lagi pula, ini bukan apa-apa, Ling Xiaotian adalah bosnya, dan bukan uangnya sendiri yang menyelamatkan kerugiannya. Namun, perintah Ling Xiaotian selanjutnya membuat manajer Lin ingin menangis. Ling Xiaotian memintanya menyiapkan sayuran taoyuan untuk meja Xia Ruofei, dan masing-masing harus bersama. Baru-baru ini, sayuran merek taoyuan dari jaringan restoran Lingji telah menjadi ciri khas mereka. Banyak peretas asing yang mencicipi dan membawa banyak popularitas ke restoran Lingji. Manajer toko Lin juga melamar selama berhari-hari,
hanya untuk mengambil beberapa pound dari saham beberapa toko andalan di kota ke restoran Hongtian. Saya berpikir untuk meminjam sayuran Taoyuan untuk mempercepat pertunjukan, tidak berharap Ling Xiaotian akan menaruhnya sepatah kata setengah dari bagian hari itu diberikan ke meja Xia Rufei. Dan itu masih gratis. Namun instruksi sang bos besar tidak berani membangkang, ia hanya bisa menangis dan menjerit serta menyuruh chef untuk memasak. Teman sekelas Xia Rufei tidak punya perasaan. Meskipun banyak dari mereka telah mendengar tentang sayuran Taoyuan, mereka tidak memiliki pemahaman intuitif tentang betapa berharganya sayuran tersebut. Bahkan Yuan Lili mengira itu adalah menu yang diatur oleh Xia Rufei. Hanya ketika Liu Hang mendengarkan kata-kata sayuran Taoyuan, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembun. Dia sering bersosialisasi di luar, dan dia secara alami mengetahui sayuran Taoyuan yang terkenal baru-baru ini. Dan dia juga pergi ke restoran Lingji dan ingin mencicipinya, tapi dia tidak mendapatkannya 2 kali. Sekarang sayuran Taoyuan terlalu panas. Kecuali ada hubungan internal, perlu membuat janji beberapa hari sebelumnya, dari Kepala Biro Urusan Sipil distriknya yang kecil tidak mempunyai muka sebesar itu. Saya tidak menyangka bahwa Xia Rufei tidak menunjukkan gunung dan tidak mengungkapkan air. Sebenarnya, energinya sangat besar. Liu Hang mau tidak mau diam-diam menatap Xia Rufei, yang masih berada di balik awan, dan memiliki banyak pikiran berkelebat di dalam hatinya. Terima kasih, Lin, manajer toko. Xia Rufei berkata sambil tersenyum lembut, lalu berkata kepada Yuan Lili dan yang lainnya, semuanya, mari kita cicipi keahlian koki restoran Hongtian. Ini adalah bayam tumis, bayam hijau dan berminyak dalam piring porselen putih seperti giok sangat menarik. Penjualan sayuran Taoyuan selalu luar biasa, mudah membangkitkan nafsu makan. Semua orang merespons, dan semua orang memasukkan sumpit bayam ke dalam mulut mereka, bahkan Liu Hang tidak terkecuali. Setelah mencicipi, ekspresi semua orang menjadi kaya dan penuh warna. Setelah dikunyah dan ditelan, mereka mencicipi rasa sayuran Taoyuan satu persatu. Beberapa hari yang lalu, seorang rekan makan sayur Taoyuan di restoran Lingji. Saya kembali untuk menyombongkan diri bersama kami. Saya akhirnya mencicipinya hari ini. Guan Ping berkata dengan penuh semangat. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya salah dengan rekan itu. Dia tidak ada yang menyombongkan diri sama sekali. Ini enak sekali. Saya selalu mendengar orang mengatakan sayuran Taoyuan dalam beberapa hari terakhir. Saya mengetahuinya setelah memakannya hari ini. Pang Hao juga berkata. Seorang teman sekelas perempuan berkata dengan penuh penyesalan, "Oh, lupa berfoto dan mengirim ke lingkaran pertemanan, susah sekali makan sayur Taoyuan, tidak pamer di lingkaran pertemanan sungguh kasihan pada dirimu sendiri." Perkataan teman sekelas perempuan ini sontak menggugah resonansi beberapa siswa, dan semua menyayangkan karena bayam kini sudah habis. Saat ini, manajer toko berkata dengan cepat, "Tamu yang terhormat, ada 5 sayuran di belakang. Semuanya terbuat dari sayuran Taoyuan berkualitas tinggi. Anda dapat mengambil gambar setelahnya." Ya, hebat, hebat. Awalnya tidak ada yang akan bergerak. Tunggu sampai wanita tua itu mengambil foto dan mengatakannya. Dengan tembakan yang sama, Xia Rufei melihat para siswa begitu bersemangat, mau tidak mau menjadi sedikit lucu. Dia tersenyum pada manajer toko, berkata, "Manajer Lilin, masalah kamu. Tolong sampaikan juga rasa terima kasihmu seperti Ling total." "Seharusnya begitu, kamu terlalu sopan," Lin berkata cepat. "Aku akan ke dapur untuk mengingatkanku, mohon tunggu." Setelah itu, penjaga toko Lin tertegun dan keluar dari kotak. Ketika manajer toko Lin pergi, para siswa sekolah menengah pertama ini memusatkan perhatian mereka pada Xia Rufei. Jika barang-barang di dalam kotak hanya membuat mereka sedikit terkejut, maka sayuran Taoyuan membuat Anda sangat terkejut. Xia Rufei selalu ingin tetap low profile, tapi yang terjadi sangat pintar. Hari ini, Yuan Lili mengundangnya makan malam. Dia tidak ingin melakukan apapun mengenai hal itu. Jadi dia mengangkat gelasnya dan berkata, "Siswa, jangan lupa tema hari ini. Saya mengusulkan agar semua orang menghormati Yuan Lili dan mendoakan pernikahannya yang bahagia." "Bagus, selamat, ayo, bersorak." Yuan Lili mengangkat wajahnya sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih, jika kamu terbang, terima kasih." Setiap orang minum segelas anggur bersama. Setelah beberapa saat, sisa sayuran merek Taoyuan juga ditertibkan. Setiap orang secara alami mengambil foto dari semua sudut dan kemudian makan bersama.
Meskipun Xia Ruofei secara sengaja atau tidak sengaja mengutip topik tersebut kepada Yuan Lili, dia tetap menjadi fokus semua orang. Bahkan Yuan Lili sendiri mendedikasikan beberapa gelas anggur untuk Xia Ruofei. Setelah semua orang terjun ke masyarakat, hal itu pasti akan menjadi lebih realistis dari sebelumnya. Sebaliknya, Xia Ruofei telah berlatih di militer selama 7 tahun, tetapi dia tidak akan menghela nafas marah, dan dia akan selalu terlihat sangat lemah dalam perlakuannya terhadap uang. Tentu saja, ini juga karena dia memiliki pembunuh besar seperti gulungan gambar, dan dia tidak perlu khawatir tentang uang. Makanan ini menikmati kotak mewah pemandangan sungai yang tak terkalahkan, serta anggur pribadi Ling Xiaotian dan sayuran Taoyuan yang disajikan di toko. Siswa sekolah menengah pertama Xia Ruofei tentu saja cukup puas. Hanya Liu Hang, keseluruhan prosesnya tampak agak sunyi, bahkan ketika Anda mencicipi sayuran Taoyuan yang lezat, Anda sedikit linglung. Lihat. Telepon dari waktu ke waktu. Guan Ping, yang duduk di sebelah Xia Ruofei, menyentuhnya. Dia berbisik dan tertawa, anakmu sangat cepat. Lihat orang tuamu. Xia Ruofei merasa agak tidak bisa dijelaskan dan bertanya dengan bingung, apa yang kamu lihat sebagai orang tua? Lihat apa orang tua, anakmu masih membawaku. Guan Ping berkata sambil tersenyum misterius. Kamu tidak kembali ke Universitas Lingda untuk menemui orang tuamu. Orang-orang akan selalu baik padamu. Pengaturan ini sangat teliti malam ini. Xia Ruofei tiba-tiba merasa 10 juta alpaka lewat, ada apa dengan ini? Ternyata Guan Ping mengira Xia Ruofei mendapat perlakuan istimewa di cabang Lingji Food karena hubungannya dengan Ling Qingsui menegaskan bahwa ia telah menjadi calon menantu Ling Xiaotian. Melihat ekspresi tanpa wajah Xia Ruofei, Guan Ping berbisik sambil tersenyum, saya baik-baik saja. Jangan pura-pura tidak bersalah. Sobat tetap setia, bukankah ini selalu membantumu merahasiakannya? Lindungi adikmu. Aku benar-benar tidak, Xia Ruofei berkata secara umum, tersenyum tak berdaya, lupakan saja, kamu suka memikirkannya. Dalam hal ini, Xia Ruofei bahkan tidak memiliki kekuatan untuk jelaskan, dan Guan Ping harus pergi bersamanya jika dia salah paham. Ketika semua orang hampir makan, Yuan Lili diam-diam keluar dan keluar. Setelah beberapa saat, dia tersenyum kembali ke kotak dan berkata, jika kamu terbang, kamu terlalu sopan. Xia Ruofei bertanya dalam kabut, apa yang terjadi? Saya baru saja pergi ke kasir, dan orang-orang mengatakan bahwa Anda sudah membeli pesanannya. Yuan Lili berkata dengan suara yang aneh, bagaimana aku bisa mengajakmu makan sebelum aku bertunangan? Berapa biayanya? Berapa biayanya? Aku akan mentransfernya kepadamu nanti. Petik 2. Saya tidak memilikinya. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum. Dia berubah pikiran dan memahami alasannya. Dia berkata, saya tahu. Yuan Lili, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya sedikit dengan pemilik toko ini. Perasaan, diperkirakan dia memerintahkan pengecualian. Bagaimana? Aku akan memberimu uang, kata Yuan Lili. Masalahnya adalah saya tidak mengeluarkan uang. Xia Ruofei berkata tanpa daya, dan berkata, sama seperti ini yang Anda undang, tidak penting untuk membayar tagihannya. Yang penting beberapa teman sekelas kita bisa berkumpul, bukan? Yuan Lili juga ingin memaksakan pendapatnya lagi, dan para siswa juga telah membujuk mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa Xia Ruofei telah merampas pusat perhatian Yuan Lili. Tentu saja, kebanyakan orang hanya bercanda tentang niat baik. Saat ini, Liu Hang berkata, Yuan Lili, Xia Ruofei benar. Yang paling penting adalah memiliki teman sekelas bersama. Kalau makan, uangnya tidak banyak. Kamu seharusnya tidak melihatnya. Makanan ini tidak murah, Yuan Lili berkata sambil tersenyum. Makanan laut kelas atas ini tidak akan disebutkan. Meskipun saya sudah lama tidak kembali ke Tiongkok, saya juga tahu betapa panasnya sayuran di Taoyuan di kota Sanshan, setidaknya beberapa ratus. Terlebih lagi, hari ini, dengan begitu banyak kata, orang lain tidak mampu membelinya, punya uang. Yuan Lili, kamu tidak akan berdebat, masalah besar, tunggu tunanganmu kembali ke rumah, lalu ajak kami makan, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Benar-benar, Liu Hang juga berkata, hari ini Xia Ruofei akan melakukan timur. Jadi, Yuan Lili jarang kembali ke Tiongkok, dan teman sekelas kita juga jarang berkumpul. Saya akan mengatur program berikutnya. Petik 2. Pang Hao berkata sambil tersenyum, Liu Dachang, lalu ada programnya. Tentu saja, kehidupan malam baru saja dimulai.
Liu Hang berkata, saya akan membawa semua orang ke tempat yang baik sebentar lagi, tetapi kebanyakan orang bahkan tidak bisa memasuki gerbang. Ya, kalau begitu kita harus memeriksanya dengan baik. Guan Ping juga dengan bercanda berkata, pemimpin pasukan, kotak ini tidak masalah, kan? Sebelum Yin dan Yang Liu Hang pada Yin dan Yang Xia Ruofei, Guan Ping dan Pang Hao, yang merupakan saudara baik Xia Ruofei, tidak dapat melihatnya lagi. Sekarang, Liu Hang, yang tidak bahagia di malam hari, sedikit terkejut. Guan Ping mau tidak mau ingin bertarung. Lawan dia, apa yang kamu tahu? Orang-orang berbasis keanggotaan. Liu Hang berkata dengan nada menghina, anggota akan memiliki kotak itu kapan saja di masa lalu. Kemudian Liu Hang menoleh ke Yuan Lili dan berkata, Yuan Lili, kali ini Xia Ruofei yang melakukan timur, maka saya akan memberi Anda perayaan ucapan selamat, Anda tidak boleh memberi muka. Yuan Lili Jiao tersenyum dan berkata, tentu saja, wajah pemimpin pasukan harus diberikan. Lagi pula, kita tidak perlu mengeluarkan uang. Apakah kamu mengatakannya? Para siswa secara alami tersenyum dan melampirkan kata-kata Yuan Lili. Xia Ruofei hanya bisa tersenyum diam-diam. Reuni kelas ini sudah lama mengalami sedikit perubahan, tapi tidak baik jika dilewatkan begitu saja di tengah-tengah, tapi itu hanya akan terjadi setelahnya. Dia dapat membayangkan bahwa Liu Hang pasti ingin sekali menunjukkan angin untuk membandingkan dirinya sendiri, tetapi dia merasa perbandingan seperti itu terlalu naif. Setiap orang sudah mendapat cukup makanan, dan Liu Hang akan membawa semua orang ke pertandingan berikutnya. Jadi rombongan meninggalkan restoran Hongtian, Liu Hang menemukan beberapa generasi mengemudi, mengendarai mobil beberapa orang langsung ke pusat kota. Xia Ruofei duduk dalam posisi kopilot dan merasa jalannya terasa familiar. Setelah tiba di tempat parkir, Liu Hang memimpin sekelompok teman sekelasnya untuk membunuh 3 kotak dan 7 jalur, dan Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi aneh. Benar saja, setelah beberapa saat, Liu Hang memimpin semua orang ke pintu klub bulanan Xinjiang. Xia Ruofei tidak menonaktifkan tangan untuk membelai keningnya. Bagaimana situasinya hari ini? Mengapa restoran Lingji bukan klub bulanan Xinjiang? Bisakah kamu tetap berkumpul dengan teman sekelasmu dengan cara yang sederhana? Liu Hang langsung menemui pria kulit hitam di depan pintu dan berkata, Li Shao menggunakan kartu anggota untuk membantu saya memesan kotak bunga plum dan menyapa manajer Anda. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia berani mengatakan bahwa Liu Hang tidak memiliki kartu anggota untuk Xi Jiangyue. Dia juga secara khusus meminta seseorang untuk menemukan sebuah kotak untuk dipamerkan. Saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat kesombongan orang ini. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan memasukkan kartu Supreme Platinum ke dalam sakunya, lalu memikirkannya dan mengembalikannya. Ekspresi pria kulit hitam itu dingin, dan setelah memastikannya dengan interkom dan bagian dalam, dia mengangguk dan melepaskannya. Liu Hang membawa Yuan Lili dan yang lainnya ke halaman clubhouse. Segera, seorang pelayan berpakaian Chongsam digiring untuk memimpin ruang pribadi. Liu Hang berkata sambil menghela nafas lega, klub Xinjiang Yuehui ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh orang biasa sesuka hati. Bahkan saya tidak memiliki kartu anggota di sini, tetapi saya memiliki teman baik yang merupakan anggota perak di sini. Hari ini saya secara khusus membiarkan dia memesankan sebuah kotak untuk saya, sehingga semua orang dapat melihat dan melihat kehidupan kelas atas. Dekorasi clubhouse yang indah membuat para siswa terlihat pusing. Liu Hang terus membual, saya sering makan bersama Li Shaolai di sini. Saya bisa bertemu bintang hampir setiap saat. Saya mendengar bahwa Liu Tianwang datang ke Sanshan untuk membuka konser, pesta teman-teman Anda di sini. Jika Anda beruntung, Anda mungkin masih bertemu berhala. Melihat wajah teman sekelasnya, kesombongan Liu Hang juga sangat terpuaskan. Demonstrasi tersebut memandang Xia Ruofei secara umum, tetapi Xia Ruofei masih memiliki pandangan yang samar, yang membuat rasa pencapaiannya menurun drastis. Segera dia sampai di lobi clubhouse. Xia Ruofei melihat sekilas manajer lobi wanita muda yang anggun, dan manajer lobi hanya menoleh. Setelah melihat Xia Ruofei, dia pertama kali tertegun dan segera melebarkan matanya. Tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Xia Ruofei menggelengkan kepalanya secara tersembunyi dan mengedipkannya. Manajer lobi segera tersenyum pada Xia Ruofei, dan tidak ikut campur. Namun, setelah Xia Ruofei dan pelayan penyambutan berjalan melewati lobi menuju Aula Meihua, manajer lobi segera pergi ke samping dan memanggil Zheng Zong. Zheng Zong,
Tuan Xia baru saja tiba di clubhouse. Manajer lobi berkata dengan hormat. Musim panas akan datang. Kenapa dia tidak meneleponku terlebih dahulu? Zeng sedikit terkejut, dan segera berkata, mimpi kecil, kamu harus menyapa saudara musim panas. Nah, malam ini, aula para raja kosong. Mari kita atur untuk saudara musim panas. Zeng Zong, Tuan Xia datang bersama beberapa temannya. Sepertinya dia tidak ingin aku mengganggunya. Manajer lobi melaporkan. Lewat sini, kata Zeng sambil menghela napas lega. Kalau begitu kamu tahu di kamar pribadi mana mereka berada, beri mereka sebotol anggur enak atas nama clubhouse. Aku akan kembali sekarang. Semuanya akan kembali ketika aku kembali. Oke, Jenderal Zeng. Manajer lobi setuju dengan hormat. Setelah panggilan telepon, perhatiannya pada Xia Ruofei segera meningkat. Dia tahu bahwa Zeng selalu bermain kartu di rumah temannya malam ini. Saya tidak menyangka akan mendengar Xia Ruofei datang. Zeng selalu langsung menghentikan permainannya dan kembali. Ini adalah seberapa besar Anda menghargai Xia Yaofei. Dia segera melambai kepada pelayan untuk memberitahu dia tentang kamar pribadi mana mereka berada, dan dia secara pribadi pergi ke gudang untuk memilih anggur. Xia Ruofei dan rombongannya segera tiba di Aula Meihua. Aula bunga plum tidak besar. Setelah Xia Ruofei dan sekelompok lebih dari selusin orang masuk, suasana menjadi sedikit ramai. Jelas sekali, wajah Liu Hang juga sangat terbatas. Namun, setiap kamar pribadi, dan dekorasi di Sijiang Monli Clubhouse cukup elegan. Kamar pribadi berukuran sedang, tidak peduli tingkat kemewahan fasilitasnya, tingkat suara profesional, dan bahkan setiap detailnya, lebih kuat dari rata-rata klub malam dan KTV. Lebih dari sedikit, kemarilah, semuanya duduk saja. Liu Hang menyapa semuanya. Kemudian dia mencari pelayan untuk mulai memesan minuman, mangkuk buah, makanan ringan atau sesuatu. Sebenarnya, jika anggota VIP Club datang untuk berbelanja, ini tidak harus ditunjukkan secara pribadi. Klub secara alami akan mengatur semua aspek. Semua orang hanya ingin bernyanyi dan bernyanyi, ingin bermain kartu, klub dan sauna khusus serta gym, semuanya bisa digunakan secara gratis. Siapapun yang berminat bisa langsung pergi. Liu Hang mengejutkan seorang master. Katanya, para siswa yang datang ke pesta hari ini, kecuali Yuan Lili, tinggal di luar negeri. Sisanya pada dasarnya bekerja di Sanshan, dan mereka semua datang ke klub top seperti Sijiang Yue untuk pertama kalinya, jadi tentu saja mereka agak terkendali. Jadi mereka tidak menggunakan fasilitas gratis lainnya yang ada di clubhouse, tapi mereka duduk bersama, ada yang mulai bernyanyi, ada yang berkumpul untuk bermain kartu, dan ada pula yang bermain dadu, seperti di kotak KTV pada umumnya. Saat ini, pintu kamar pribadi diketuk hingga terbuka. Seorang pramusaji berpakaian indah memegang sebotol anggur merah di tangannya dan berkata, Anda adalah VIP, ini Petrus berusia 85 tahun yang diberikan klub kepada semua orang. Anggur merah, berbakat, 85 tahun Petrus. Bagaimanapun, Yuan Lili tinggal di luar negeri, dan Wen Yan segera berkata dengan takjub, sebotol setidaknya $1.500 AS. Tidak, anggur apa yang sangat mahal. Lili, kamu tidak akan membuat kesalahan. Sebotol anggur 1.500. Atau $1 AS. Ya Tuhan, anggur ini bernilai 1 meter persegi di pusat kota Sanshan. Pelayan itu tidak meremehkannya karena teman-teman sekelas Xia Ruofei belum pernah melihat dunia, tetapi berkata sambil tersenyum tipis, ini memang pria berusia 85 tahun itu. Petrus, yang didatangkan klub kami langsung dari Bordeaux. Faktanya, semua orang terkejut dengan harga yang dikatakan Yuan Lili. Tidak ada keraguan tentang keaslian anggur ini. Liu Hang mulai merasa sedikit malu, tetapi dia dengan cepat bereaksi, dan kemudian berkata sambil tersenyum, haha. Itu pasti karena Li Shao, dia adalah anggota perak di clubhouse. Dia secara pribadi memutuskan ke kamar pribadi, orang mengirim botol anggur merah juga normal. Wajahnya mulai bersinar, dan kali ini wajahnya terlihat. Ketika berbicara tentang Li Shao, dia juga memiliki perasaan tersanjung. Liu Hang berkata dalam hatinya, Li Shao Zhen terlalu menarik. Jika kamu melihat ke belakang, terima kasih banyak, apa yang lebih baik untuk diberikan padanya. Terlalu murah untuk menerimanya. Karena Xia Ruofei telah memberi isyarat ketika memasuki pintu, manajer lobi tidak memiliki akun khusus untuk pelayan, jadi dia tidak memahami situasinya.
Dia mendengar bahwa dia telah membawakan anggur merah untuk Liu Hang dan memintanya untuk memeriksa label. Anggur, kamu tidak perlu melihatnya. Kamu tidak bisa selalu memalsukan tamu Li Shao dengan anggur palsu. Pelayan sama sekali tidak tahu apa itu, Li Shao, tapi profesionalisme yang baik membuatnya hanya tersenyum setelah mendapat persetujuan Liu Hang. Dia membuka anggur dengan pembuka anggur dan menuangkan sedikit ke dalam piala. Kali ini Liu Hang tidak menolak, hal paling populer yang dia lakukan. Dia mengambil piala itu dengan sikap sok, tapi semuanya sudah mengering di dalam cangkir, lalu menutup matanya. Dia berkata, anggur yang enak. Liu Hang membuat suasana hati setengah hari, tetapi tidak mengatakan sedikit pun, barang kering, dan postur, pengap tunggalnya cukup mengganggu keadaan anggur. Para pelayan hampir tidak menahan diri dan tertawa. Liu Hang tidak mengetahuinya. Dia berseru, letakkan untuk semua orang. Semua orang akan mencicipi anggur merah seharga $1.500 ini. Baiklah, Tuan, kata pelayan itu dengan hormat. Setelah anggur semua orang dituangkan, Liu Hang menyapanya, datang dan datanglah, semua orang akan mencobanya bersama. Tidak mudah untuk meminum anggur yang begitu enak. Ini benar baginya. Di unit tersebut, dia adalah menteri saham kecil. Umumnya hiburan sosialnya cukup banyak, namun ia belum pernah mencicipi anggur merah senilai 10.000 yuan. Sudah kubilang, ini wajah Li Shao. Rata-rata orang tidak mengatakan bahwa anggur dikirim ke clubhouse. Anggur tingkat kolektor seperti ini tidak boleh dijual meskipun disimpan. Liu Hang terus menyombongkan diri bahwa dia bersama Li Shao yang terhormat. Pada saat ini, dia tampak menjelma sebagai Li Shao, yang wajahnya sangat ketakutan. Di depan siswa sekolah menengah pertama, ada semacam kesombongan di wajah Jiang San, dan dia merasa telah sepenuhnya membandingkan Xia Ruofei. Seperti yang diketahui semua orang, Xia Ruofei memandangnya seperti pertunjukan badut. Namun, para siswa ini secara alami harus memberikan beberapa pujian, yang juga membuat wajah Liu Hang bersinar. Dia merasa akhirnya berhasil menarik kembali sebuah kota, dan hatinya sangat bahagia. Setelah semua orang bermain sebentar, pintu kamar pribadi dibuka lagi. Warganya belum datang. Suara berani pertama kali disampaikan, haha. Xia Laodi, kenapa kamu tidak meneleponku terlebih dahulu? Aku melihatnya di luar. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahitnya. Benar saja, saat berikutnya Xia Ruofei melihat Zeng yang gemuk selalu tersenyum di pintu, dan dia diikuti oleh manajer lobi wanita muda yang anggun. Meskipun Yuan Lili dan yang lainnya tidak mengetahui identitas Jenderal Zeng, dia melihat penampilannya yang luar biasa pada pandangan pertama, sehingga semua orang menghentikan hiburan mereka, dan bahkan nyanyian pun dihentikan. Zeng selalu memandang Xia Ruofei dan berkata sambil tersenyum, saudara musim panas, aula bunga prem ini terlalu sederhana. Benar-benar ceroboh. Saya sudah membuat orang bersiap untuk aula para raja. Maukah Anda pindah dengan teman-teman Anda? Xia Ruofei bangun dengan senyum pahit di wajahnya dan berkata, Zeng Zong, hari ini aku hanya bergaul dan minum dengan teman sekelasku. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Sebenarnya, kamar pribadi ini cukup bagus. Setelah itu, Xia Ruofei memperkenalkan kepada Yuan Lili dan yang lainnya, siswa, ini adalah bos Zeng dari klub bulanan Xinjiang, Tuan Zeng, ini adalah siswa sekolah menengah pertama saya, hari ini. Ini adalah pertemuan ulang tahun ke-10 kami. Halo semuanya, semuanya. Zeng berkata sambil tersenyum, lalu menunjuk ke manajer lobi. Pengelola lobi segera menyerahkan gelas wine, yaitu gelas wine merah berukuran kecil, berukuran sekitar 3 atau 2, berisi white wine. Zeng Zong berkata, Anda adalah teman saudara laki-laki Xia, dan saya adalah teman Zeng. Saya datang ke klub Xinjiang Yue hari ini. Ini adalah keramah tamahan kami. Anggur ini, saya Zeng Zeng, semuanya, ini adalah bar yang meminta maaf. Kamu bebas, aku melakukannya. Setelah itu, Zeng Zonyi mengambil segelas penuh anggur putih dan turun ke dasar gelas yang terang. Teman-teman sekelas Xia Ruofei mendengar bahwa pria gendut ini sebenarnya adalah bos dari klub papan atas yang baru saja dibanggakan oleh Liu Hang, dan bahwa Zeng selalu menaruh perhatian besar pada Xia Ruofei. Minumlah segelas anggur. Hanya Liu Hang yang bereaksi lambat dan setengah-setengah. Wajahnya merah putih, dan otaknya masih dalam kondisi sekarat. Tampaknya ia telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Ia hanya bersulang dan minum secara mekanis mengikuti gerakan para siswa. Jenderal Zeng tidak memperhatikan Liu Hang. Faktanya,
semua kesopanan dan perhatiannya ditujukan pada Xia Ruofei. Seluruh perhatiannya secara alami tertuju pada Xia Ruofei. Jenderal Zheng tersenyum dan bertanya, "Saudara musim panas, saya baru saja membiarkan Xiao Meng memberi Anda sebotol anggur, apakah Anda puas dengan itu?" Kotak itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan wajah Liu Hang bahkan memerah, dan ingin mencari sebidang tanah untuk menyelinap. Ini terlalu memalukan, dia tidak tahu bagaimana menghadapi teman sekelas yang baru saja memujinya. Xia Ruofei secara alami tidak merasakan kecelakaan apapun, berkata sambil sedikit tersenyum, "Anggur merah yang sangat enak, Zheng selalu punya hati." Adik musim panas menyukainya, Zheng selalu berkata sambil tersenyum, lalu bertanya, "Saya benar-benar tidak perlu mengganti kamar pribadi. Saya benar-benar tidak membutuhkannya, aula bunga plum sangat bagus, terima kasih, Zheng Zong." Kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Ya, Zheng tidak segan-segan, tapi berkata dengan berani, "Semua biaya malam ini gratis. Semua orang pandai makan dan minum, jadi aku tidak akan mengganggu teman sekelasmu." "Terima kasih, Tuan Zheng." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Tuan Zheng juga menghormati semua orang untuk minum segelas anggur, lalu dengan sopan pergi. Setelah dia pergi, suasana di kamar pribadi menjadi sedikit aneh. Telinga semua orang menggemakan kata-kata yang dibanggakan Liu Hang dan Li Shao, yang begitu sombong. Semuanya sekarang menjadi jelas, dan kemunculan Liu Hang tidak diragukan lagi menjadi lelucon besar. Wajah Liu Hang tentu saja yang paling jelek. Dia menundukkan kepalanya dan menundukkan kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, aku sedikit tidak nyaman. Aku akan kembali dulu, semuanya akan bermain perlahan." Setelah selesai, dia melarikan diri dan meninggalkan kamar pribadi. Dari awal hingga akhir, dia tidak berani menatap Xia Ruofei lagi. Dibandingkan dengan serigala Liu Hang, Xia Ruofei tampak lebih tenang. Entah itu sebelum Liu Hang membual tentang hal itu, atau sekarang, dia terlihat menghina. Setelah Liu Hang pergi, suasana ambigu di dalam kotak tiba-tiba hilang dan semua orang menjadi aktif. Dan Xia Ruofei berhasil mencuri lagi dan menjadi fokus semua orang. Bahkan Yuan Lili, yang seharusnya menjadi protagonis, sangat penasaran. "Jika kamu terbang, kamu jujur memberitahumu apa yang kamu lakukan?" Yuan Lili berkata sambil tersenyum. Para siswa juga menindaklanjuti. "Ya, bahkan bos klub bulanan si Jiang sangat sopan kepada Anda, apakah Anda masih mengatakan bahwa Anda adalah sayuran?" Bahkan teman sekelas lama pun berteriak, "Tidak cukup." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kalian, semuanya. Saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda, saya adalah sayuran. Alasan mengapa saya mengenal Zheng Zong dan Ling Zong adalah karena mereka membeli sayuran saya. Sangat sederhana, sesederhana itu. Aku bersumpah," kata Xia Ruofei. "Kapan pemasok sayur-sayuran menjadi begitu sombong? Sayuran apa yang kamu jual?" Guan Ping berkata sambil tersenyum, lalu curiga, "Apakah itu sayuran Taoyuan?" Xia Ruofei tersenyum tak terkendali. Pang Hao berseru, "Tidak. Benar-benar sayuran Taoyuan. Jika Anda menerbangkan sapi asli Anda, tidak akan butuh waktu lama untuk kembali ke militer. Ayo buat produk seperti itu." Para siswa juga takjub. Mereka baru saja mencicipi sayuran Taoyuan. Mereka juga tahu berapa banyak sayur-sayuran yang ada di kota sekarang. Saya tidak menyangka pemasok sayuran Taoyuan ada di antara mereka, tapi tetap saja Xia Ruofei yang paling tidak mencolok. Tentu saja, banyak orang mencari minuman Xia Ruofei. Rao adalah peminum berat. Dia harus meninggalkan kamar pribadi dengan buang air kecil. Faktanya, minum adalah yang kedua. Mereka yang memujinya tidak terbiasa. Xia Ruofei benar-benar tidak mengerti mengapa Liu Hang begitu tertarik menjadi pusat perhatian. Sebenarnya, ada kamar mandi di kamar pribadi, tapi Xia Ruofei langsung keluar. Xia Ruofei pergi sebentar, Pang Hao juga bangkit dan meninggalkan kamar pribadi. Minum terlalu banyak malam ini, dia juga ingin keluar dan bernapas. Saat keluar dari kamar pribadi, angin tertiup oleh AC sentral di koridor. Pang Hao merasa kepalanya sedikit pusing. Dia melihat ke tanda itu dan berjalan dengan dangkal ke kamar mandi. Setelah melewati pintu kamar pribadi, Pang Hao merasa kepalanya terlalu pusing. Dia berdiri dan meraih dinding dan ingin istirahat. Pada saat itulah pintu kamar pribadi dibuka. Seorang pria berusia 25 tahun sedang memegang pinggang seorang wanita berdandan bunga, dan keduanya berjalan keluar bersama. Wanita itu masih memegang piala di tangannya,
dan dia tersenyum dan memberikan minuman kepada pria itu. Keduanya tidak melihat ke jalan, dan mereka bertemu dengan Pang Hao. Di bawah pembelaan Pang Hao, seluruh orang bergegas ke lantai. Meski koridornya juga ditutupi karpet tebal, Pang Hao juga sangat malu. Meskipun pria dan wanita tidak jatuh, mereka cukup takut, dan segelas anggur merah di tangan wanita itu jatuh. Kesetelan mahal pria itu. Minuman keras merah pada jas putih sangat mencolok. Wanita itu ketakutan dan berteriak, dan pria itu bahkan lebih jelek lagi, dan berjalan 2 langkah ke arah Pang Hao, yang hancur dan hancur. Kamu tidak punya mata yang panjang untuk berjalan. Anjing yang baik tidak akan tahu kalau mereka tidak tahu. Pria berbaju putih itu bernama Deng Ming. Dia bukan orang kecil, dia adalah putra seorang wakil wali kota kota Sanshan. Meski wakil wali kota Deng belum masuk dalam jajarannya, namun peringkatnya di tim pemerintah relatif terbelakang. Namun, ia juga merupakan orang besar di kota Sanshan. Deng Gongzi membuka perusahaan konsultan di kota Sanshan melalui hubungan pribadi ayahnya dan menjadi bos di belakang layar. Yang disebut perusahaan konsultan, terus terang, adalah membantu beberapa orang untuk mendapatkan tender. Persetujuan dari masyarakat awam sulit dilakukan dan dia dapat dengan mudah melakukan sesuatu. Uangnya cukup cepat. Hari ini, Deng Ming dan beberapa temannya bernyanyi di kamar pribadi, dan api jahat dihubungkan oleh putri kamar pribadi. Dia akan membawanya ke ruang atas untuk diare. Saya tidak menyangka akan memukul Pang Hao saat saya keluar. Dan zili suit mahal ini, sebenarnya mewarnai banyak noda anggur, pada dasarnya dianggap sia-sia, bagaimana mungkin Deng Ming tidak marah. Pang Hao awalnya adalah orang yang dipukul. Ketika saya mendengar pidato Deng Ming ini, saya tidak bisa menahan amarah. Saya berdiri dan berkata, bagaimana bisa kamu tidak memberi alasan pada orang ini? Sudah jelas Anda memukul saya, bagaimana caranya? Apakah itu salah denganku? Kentut, Deng Ming marah. Apakah sama denganmu? Kamu begitu besar dan gemuk, berdiri di sini, aku tidak akan melihat tabrakan. Kamu, Pang Hao sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Dia belum pernah melihat orang yang sangat tidak masuk akal seperti itu, jelas dia telah memukul seseorang, tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi malah membanting lawannya. Apa yang kamu, tahukah kamu berapa banyak uang yang dimiliki Laozi dalam setelan ini? Deng Ming berkata dengan nada menghina pada Pang Hao, $8.000. Sekarang pakaian ini telah dibuang, dan saya akan kehilangan uang untuk Laozi. Kamu ingin uang menjadi gila? Pang Hao menyeringai. Biarkan aku kehilangan uang. Aku tidak menemukanmu kehilangan uang. Sangat gemuk, kamu ingin bermain. Putri kamar pribadi yang glamor itu segera berkata, jangan bertanya tentang apa itu Deng Sao. Pakaiannya ternoda dan ingin pergi tanpa kehilangan uang. Segelas anggur merah dituangkan dari tangannya ke Deng Ming. Jika dia tidak menahan Pang Hao, Deng Ming mungkin akan membuatnya marah setelahnya, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Itu tidak masuk akal, Pang Hao berkata dengan marah. Lalu dia berbalik dan pergi. Di hadapan orang yang begitu biadab, Pang Hao tidak ingin terlibat lagi, atau langsung pergi. Dia tahu bahwa meskipun mereka terjerat, kedua orang ini tidak dapat meminta maaf. Bagaimana Deng Ming bisa dengan mudah melepaskan Pang Hao? Dia meraih pakaian Pang Hao dan berkata, Bu, berani lari, jangan kehilangan uang hari ini, jangan pikirkan itu. Bahkan jika Pang Hao adalah bodhisattva lumpur, dia akan memiliki sedikit api. Dia membuka tangan Deng Ming dan menatap kata-kata Deng Ming, apa? Saya ingin bertarung, datang, siapa yang takut pada siapa? Meski Pang Hao berbadan gemuk, namun tubuhnya sangat tinggi, tubuh kecil Deng Ming dengan warna cekung tidak akan menjadi lawannya. Deng Ming mundur selangkah dan berteriak ke kamar pribadi, Ye Lingyun, apakah kamu mati? Berikan aku keluar. Pintu kamar pribadi terbuka, dan seorang pria muda berjas hitam dan berwajah dingin keluar. Di saat yang sama, ada beberapa pria yang berpakaian tidak bagus dan penuh alkohol. Mereka adalah teman Deng Ming. Pemuda berjas hitam tidak memiliki ekspresi puas diri di wajahnya. Dia tinggi dan lurus, seperti lembing. Dia juga sedikit mengeluarkan nafas dingin. Jelas itu adalah seseorang yang pernah mengalami hidup dan mati dan pernah melihat darah. Dia pergi ke sisi Deng Ming dan bertanya, Bos, apa perintahnya? Deng Ming mengulurkan tangan dan menunjuk Pang Hao, mengertakkan gigi dan berteriak, pergi. Tampar wajahnya, dia bahkan tidak bisa mengenalinya bahkan ibunya. Ye Lingyun tidak bergerak,
tapi dengan tenang berkata, "Bos, tugas saya adalah melindungi keselamatan Anda, bukan menjadi preman, saya tidak bisa melakukan hal-hal ilegal." Deng Mingyi semakin marah. Dia menoleh dan berkata, "Ye Lingyun, apakah otakmu tersangkut di pintu? Kamu tahu, kamu adalah pengawalku, orang yang membayarmu adalah aku. Sekarang aku diintimidasi, biarkan kamu mengajari dia apa yang terjadi." "Maaf bos, jika orang ini membahayakan keselamatan pribadi Anda, saya pasti akan menembak." Ye Lingyun berkata tanpa kerendahan hati, "Tapi biarkan aku mengalahkan orang biasa, ini adalah perintah di luar lingkup kontrak, aku menolak untuk melaksanakannya." Deng Ming sedikit menyipitkan matanya dan menatap Ye Lingyun selama beberapa detik. Lingyun masih tidak mengubah warnanya, dan pelat pinggangnya berdiri tepat di sampingnya, dan tidak ada sikap mengelak dari matanya yang mematikan. "Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu," Deng Ming berkata dengan dingin. "Pertama, saya akan segera membunuh pria gemuk yang sudah mati itu. Saya bertanggung jawab atas masalah apapun. Kedua, apa yang spesial darimu sekarang? Coba aku." Ye Lingyun juga sangat sederhana. Dia mundur 2 langkah dan berkata, "Saya tidak bisa melanggar prinsip saya sendiri. Saya memilih yang kedua." Beberapa teman dan teman Deng Ming langsung mencibir, dan yang lainnya bersiul. "Deng Sao, kamu memiliki kepribadian seperti pengawal ini. Haha, anak ini adalah harimau kecil. Bahkan siapa bosnya tidak tahu. Deng Sao, aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa pengawal, pasti lebih patuh dari harta ini." Deng Ming sangat marah hingga dia tertawa. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, Ye Lingyun, kamu sekarang dipecat. Kamu bisa menggulungnya. Selain itu, aku akan menyapa teman-temanku, dan nanti kamu akan berada di Sanshan. Jangan katakan itu sebagai pengawal, bahkan jika kamu bisa melamar menjadi penjaga keamanan, Laozi akan mengikuti nama keluargamu." Deng Ming yang harus melapor, diberontak oleh pengawalnya di depan banyak temannya. Dia secara alami membenci giginya dan bahkan lebih muak dengan Ye Lingyun. Ye Lingyun masih berkata tanpa ekspresi, dengan tenang berkata, "Deng Bo, memecatku tidak masalah, bagaimana kamu bisa memblokirku juga urusanmu, tapi aku bekerja untukmu selama 7 hari, sesuai dengan gaji bulanan kontrak sebesar 20.000, kamu perlu membayar saya gaji 5.000, Anda memberi uang, saya pergi. Apakah kamu berani meminta uang padaku?" Deng Ming marah dan tertawa. "Kamu punya otak yang istimewa." Ye Lingyun tampak kedinginan dan bersikap dingin dan mengesankan. Dia melangkah maju dan menatap mata Deng Ming dan berkata, "Apakah kamu yakin ingin membayar?" Hati Deng Ming tidak tegang, dan dia ingat bahwa ketika Ye Lingyun melamar pekerjaan, dia dengan mudah menurunkan selusin pria besar, mengetahui bahwa tubuh kecilnya tidak cukup untuk ditangani Ye Lingyun dengan 1 jari. Terlebih lagi, setelah 6 atau 7 hari kontak Deng Ye, dia juga tahu bahwa kata-kata Ye Lingyun tidak banyak, tapi dia jelas merupakan tipe orang yang pernah melihat darah dan kejam. Orang seperti itu telah mendesaknya, tetapi semuanya telah dilakukan. "Saya adalah orang yang memiliki identitas, dan tidak perlu bersaing dengan orang yang begitu putus asa." Memikirkan hal ini, Deng Ming berpura-pura melambaikan tangannya dengan murah hati, "Lupakan, bukankah itu 5.000 yuan? Jika itu untukmu, kirimkan saja ke Hanako. Hei, kalian jangan lihat di kegembiraan, siapa yang membawa uang tunai, biarkan aku mengeluarkan 5.000 keping." Deng Ming berkata kepada beberapa temannya. Meskipun orang-orang ini sering keluar untuk bermain, mereka menggesek kartu, tetapi mereka juga membawa uang tunai kurang lebih, dan segera mereka mengumpulkan 5.000 yuan. Deng Ming menyerahkan 5.000 yuan kepada Ye Lingyun dan berkata dengan jijik, "Uang itu untukmu, jangan ganggu aku lagi." Gulung. Ye Lingyun mengambil uang itu dan menghitungnya 2 kali dengan cermat. Setelah memastikannya, dia memasukkannya ke dalam sakunya dan tidak ada omong kosong tambahan. Dia berbalik dan berjalan keluar clubhouse. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, semarak sekali. "Apakah saya melewatkan sesuatu yang bagus?" Pang Hao mendengar suara itu, dan hati yang gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Ye Lingyun, yang sedang berjalan di luar, mendengar suara yang familiar ini, dan tubuhnya sedikit bergetar dan tersentak ke belakang. Dia melihat Xia Ruofei dengan senyuman di matanya dan menatapnya. Wajah acuh tak acuh Ye Lingyun tampak bersemangat, dan wajahnya tampak tidak percaya dan memanggil, "Instruktur musim panas." Xia Ruofei tersenyum pada Ye Lingyun lalu berjalan mendekat.
Jarinya menjentikkan, dan setengah dari asap terbang dengan akurat ke tempat bebas asap rokok di tempat sampah. Dia memasukkan lubang itu dengan sikap tidak memihak, dan rokok itu dibenamkan ke dalam air dan dibanting. Xia Ruofei berjalan ke arah Pang Hao dan berkata sambil tersenyum, sedikit gemuk, bagaimana situasinya? Saya belum merokok, dan saya tertarik dengan pintu besar Anda. Faktanya, Xia Ruofei datang lebih awal dari ini. Ketika Deng Ning dan Pang Hao sedang menarik, dia sudah sampai di sudut koridor, tetapi ketika dia melihat Ye Lingyun, dia mengambil kembali langkah yang diambilnya. Saya ingin melihat bagaimana Ye Lingyun akan menanganinya. Jelas sekali, pilihan Ye Lingyun membuat Xia Ruofei sangat puas. Xia Ruofei dan Ye Lingyun bertemu sejak 5 tahun lalu. Saat itu, dia adalah seorang bintara, kopral setelah reformasi pasca perang, dan Ye Lingyun adalah rekrutan baru yang baru saja direkrut selama beberapa bulan. Saat itu, Xia Ruofei sudah menjadi anggota resmi Lone Wolf Commando. Identitas Ye Lingyun adalah pemilihan anggota tim pelatihan dan satu-satunya prajurit di seluruh tim pelatihan. Rekrutmen tahun pertama dapat berpartisipasi dalam pemilihan tim komando Serigala Tunggal. Terlihat kualitas militer Ye Lingyun sangat bagus. Pelatihan tersebut berlangsung selama 3 bulan dan dieliminasi setiap hari. Xia Ruofei adalah salah satu instruktur tim pelatihan ini. Meski Ye Lingyun ngotot berada di bulan ketiga, ia menjadi salah satu dari 2 pemain yang akhirnya tersingkir. Namun, dia dijemput oleh pasukan khusus militer, dan dia dapat mengambilnya dalam pemilihan Lone Wolf Commando. Bertahan hingga bulan ketiga, Satuan Operasi Khusus Umum pasti bisa menjadi tulang punggung. 3 bulan bergaul satu sama lain, Xia Ruofei dan Ye Lingyun secara alami akrab. Pada tahun-tahun berikutnya, kedua pria ini sering bersinggungan dalam pekerjaan mereka. Dalam beberapa kesempatan, mereka juga bertarung bersama dalam latihan sebenarnya. Ye Lingyun secara alami sangat menghormati instruktur pencerahan yang membawanya ke bidang peperangan khusus. Faktanya, dia selalu menganggap Xia Ruofei sebagai idola dan tujuannya. Xia Ruofei juga sangat terkejut karena dia akan bertemu Ye Lingyun di kota Sanshan. Dengan pemahamannya tentang Ye Lingyun, prajurit berbakat ini seharusnya berada di brigade perang khusus, akan bertahan lama di tim, dan bahkan menjadi sersan di masa depan bukanlah hal yang mustahil. Bagaimana dia tiba-tiba pensiun dan menjadi pengawal pribadi? Hati Xia Ruofei juga penuh dengan keraguan, tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk mengingat kembali masa lalu. Setelah dia siap, dia akan bertanya pada Ye Lingyun apa yang terjadi. Pang Hao secara sederhana menjelaskan apa yang baru saja terjadi dengan Xia Ruofei. Apakah ada cedera? Xia Ruofei dengan santai mengejutkan Deng Ning dan bertanya pada Pang Hao. Tidak apa-apa, Pang Hao menyeringai. Hanya saja orang-orang tidak melepaskannya. Itu karena saya mengotori setelan seniornya dan saya harus membayar $8.000. Xia Ruofei mengangguk pelan, lalu menatap Ye Lingyun dan bertanya, Xiao Ye, apakah ini bosmu? 1 menit yang lalu, bukan sekarang, kata Ye Lingyun. Tahu, Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata. Lalu dia menatap Deng Ning dan berkata dengan lemah, minta maaf pada temanku. Deng Ning sudah membanting perutnya, dan langsung mendengar kata-kata, siapa kamu istimewa? Serigala ekor besar apa? Apakah kamu meminta maaf? Aku marah padamu. Suaranya baru saja jatuh, dan Ye Lingyun tiba-tiba memulai. Deng Ning hanya merasakan sekuntum bunga di depannya. Dia tidak melihat pergerakan awan cahaya. Ye Lingyun sudah mendatanginya. 1 tangan menusuknya seperti penjepit baja. Tenggorokan. Kemudian Deng Ning mendengar suara dingin Ye Lingyun, Deng Ning, jaga kebersihan mulutmu. Kamu harus berani untuk tidak menghormati instruktur musim panas, aku akan langsung mencubit lehermu. Deng Ning ketakutan dan berteriak, Ye Lingyun, apakah kamu gila? Apakah kamu berani melakukannya padaku? Kamu tidak tahu siapa ayahku. Aku tidak peduli siapa ayahmu, aku hanya tahu siapa yang berani tidak menghormati instruktur musim panas, aku akan mengajarimu. Ye Lingyun berkata dengan dingin. Di bawah bayangan sudut koridor, Shen Hu, Direktur Keamanan Klub Bulanan Xinjiang, mengamati dengan cermat situasi di sini. Para tamu di clubhouse semuanya adalah orang-orang yang memiliki identitas. Dalam keadaan normal, konflik di clubhouse pada dasarnya tidak akan langsung muncul. Lagi pula, latar belakang kedua belah pihak sangat besar, dan clubhouse mudah untuk membuat orang-orang di dalam dan di luar.
Hanya ketika konflik meningkat dan kontradiksi tidak dapat didamaikan, klub hanya akan melakukan mediasi. Jadi setelah Shenhu menerima laporan itu telah datang beberapa saat, tetapi dia bersembunyi di kegelapan dan mengawasi dengan cermat. Sekarang melihat Ye Lingyun tiba-tiba menembak Deng Ming, wajah Shenhu juga sedikit berubah, dan dia siap untuk keluar dan memisahkan kedua sisi konflik, dan kemudian menemukan cara untuk menenangkan. Saat dia berjalan keluar dari sudut, dia tiba-tiba melihat sosok Xia Ruofei. Wajahnya memadat, dan dia menarik kakinya ke belakang dengan keras. Lalu dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zeng. "Ahu, bagaimana situasinya?" Zeng bertanya. "Bos, sepertinya agak rumit." Shenhu ragu-ragu dan berkata, "Saya baru saja melihat Tuan Xia, dan dia serta Deng Sao tampaknya berseberangan." "Apa?" Zeng selalu mengerutkan kening. "Bagaimana situasinya sekarang?" "Tidak begitu bagus, kedua belah pihak tampaknya akan segera bekerja." Shenhu berkata, "Zeng Zong, apa yang harus kita lakukan?" Zeng selalu tenggelam dalam meditasi. Xia Ruofei adalah mitra strategisnya, dan dia memiliki banyak hubungan dengan keluarga Sanshan Tian Huilan. Zeng secara alami selalu ingin menang, tapi Deng Ming tidak mudah terprovokasi. Putra wakil wali kota juga merupakan leluhur yang hebat di kota Sanshan, dan ambiguitas semacam ini selalu lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Sangat tidak bijaksana untuk menyinggung perasaannya. Otak Jenderal Zeng berputar dengan cepat, dan tiba-tiba kilatan cahaya melintas, dan dengan cepat berkata, "Ahu, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kamu sedang menatapnya, kecuali ada konflik berdarah, kamu tidak perlu menembak." Setelah itu, Zeng selalu menutup telepon dan menoleh ke manajer lobi di sebelahnya. Mimpi kecil, kepala Kabupaten Wu di Kabupaten Changping tidak menyambut rekan-rekan lama di Balai Bulan. Anda akan segera melaporkan masalah ini kepadanya. Bergerak cepat. Zeng Zong, apakah ini cocok? Xiao Meng ragu-ragu. Partai lainnya adalah putra wakil wali kota. Bagaimana kepala daerah Wu bisa keluar dengan pemikiran seperti ini? Kamu tidak peduli tentang ini, kata Zeng. Pergilah sekarang, ingatlah untuk menyebutkan nama adiknya. Oh, oke. Mimpi kecil tidak berani berkata apa-apa, dan segera berlari keluar. Kedua pihak yang berkonflik sudah memiliki sedikit arogansi. Wajah Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, "Daun kecil, biarkan dia pergi dulu." "Ya, instruktur musim panas. Kamu Lingyun seharusnya." Lalu dia menatap Deng Ming dengan dingin dan melepaskan tangannya. Deng Ming, sambil menghirup udara segar, mengusap lehernya dengan tangan dan menatap Ye Lingyun dengan tatapan cemberut. Ye Lingyun menutup mata dan berjalan tepat di belakang Xia Ruofei, menatap Deng Ming dengan acuh tak acuh. Deng Ming memandang Ye Lingyun dengan beberapa pantangan. Dia memperkirakan bahwa dia dan beberapa teman dan temannya tidak cukup untuk menghadapinya sendirian, apalagi kesedihan Ye Lingyun membuat hatinya juga berbulu, jadi dia pun pensiun. Lagi pula, selama dia berada di situs kota Sanshan, apakah dia masih takut tidak dapat menyerahkan detail beberapa orang itu? Jika Anda menggerakkan mulut dengan santai, ada cara untuk mengatasinya. Tidak perlu mengambil risiko sekarang. Setelah mengambil keputusan, Deng Ming mendengus dan berkata, "Sangat gemuk, kamu beruntung. Aku akan melepaskanmu hari ini. Beberapa saudara, ayo, kembali dan lanjutkan minum." Deng Ming berkata kepada teman-temannya. Setelah itu, dia menatap tajam ketiga mata Xia Ruofei, tidak menyembunyikan kebencian di hatinya, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar pribadi. Berdiri, Xia Ruofei menyeringai di sudut mulutnya dan dengan samar bertanya, "Aku membiarkanmu pergi." Deng Ming mendengar kata-katanya dan berdiri perlahan. Dia menatap Xia Ruofei dan berkata, "Saya tidak membiarkan orang gemuk ini kehilangan uang. Apakah menurut Anda saya terlalu baik untuk berbicara? Pertama keluar dan tanyakan siapa saya. Temukan juga benda yang bagus. Kamu menjatuhkan temanku, dan kamu masih membekapnya dengan pukulan keras. Bahkan jika kamu masih ingin kehilangan uang, aku akan membuatmu meminta maaf, dan itu akan menjadi wajah di hidungmu." Xia Ruofei berkata dengan sinis, "Aku benar-benar tidak tahu siapa kamu, tapi masuk akal untuk bepergian ke seluruh dunia. Siapa kamu tidak penting. Xia Ruofei adalah orang yang pemarah, orang lain akan memperhatikannya, dan dia pasti akan bersedia memperhatikan orang lain." Pang Hao adalah temannya selama bertahun-tahun, dan reuni kelas ini berulang kali menjadi rumor baginya.
Xia Ruofei tentu saja menganggapnya sebagai saudaranya. Pang Hao dianiaya, Xia Ruofei harus membantunya menemukan tempat kejadian. Mengenai identitas Deng Ming, sejujurnya dia tidak terlalu peduli. Deng Ming mengertakkan gigi dan berkata, "Tua, lupa mengingatkanmu." Xia Ruofei menyela kata-kata Deng Ming begitu saja. "Jika kamu mempunyai, aku, yang lain, aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan membuat wajahmu bengkak terlebih dahulu. Kamu, berani menjadi tua, aku begitu sombong di depanku." Deng Ming berkata sambil menghela nafas lega, "Jangan berpikir menjadi baik itu. Bagus, beberapa orang tidak bisa, tidak mampu." Ye Lingyun sudah cukup membuat Deng Ming cemburu, dan pemuda yang berpenampilan putih dan bersih ini disebut instruktur oleh Ye Lingyun, dan keahliannya pasti tidak lebih buruk dari Ye Lingyun. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Deng Ming telah menahan amarahnya. Kalau tidak, dengan emosinya, dia sudah menyapa teman-temannya dan menendang. "Ada banyak omong kosong," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. "Salah satunya adalah meminta maaf kepada teman saya, dan yang lainnya adalah menelepon saya untuk meminta maaf kepada teman saya. Kamu bisa mengambilnya sendiri." Nada suara Xia Ruofei sama persis dengan nada suara Deng Ming dan Ye Lingyun, bahkan lebih sombong dari Deng Ming. Deng Ming sangat marah hingga dia merokok 7 batang rokok. Dia menatap Xia Ruofei dan berkata, "Nah, Anda baik hati. Aku akan menemanimu bermain hari ini." Setelah itu, dia berbalik dan berkata, "Dahua, panggil si Zeng dari si Jiangyue. Katakan padanya jika dia akan mati lagi, aku akan membawa seseorang untuk menyegelnya besok. Evergreen, panggil Bibi." "Itu hanya apa yang saya katakan, biarkan dia membawa orang untuk datang. Katakan padanya untuk tidak muncul dalam 10 menit, kamu tidak perlu bergaul di Sanshan." Setelah itu, Deng Ming memandang Xia Ruofei dan berkata, "Ayo. Ada semacam jari yang kamu sentuh. Kalau kamu terbang, lupakan saja," kata Pang Hao di sampingnya. Dia dapat melihat bahwa Deng Ming bukanlah orang kecil. Jika masalah ini terlalu besar hari ini, pasti akan menjadi liburan musim panas. Sebagai seorang saudara, tentu saja dia tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Deng Ming mencibir dan berkata, "Sekarang kamu tercengang. Katakan, sudah terlambat. Jika kamu punya sejenisnya, datang dan pukul aku." Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saya telah melihat pacaran dan lamaran pernikahan. Saya tidak mengharapkan siapapun untuk bertengkar. Itu bukan yang paling memalukan, hanya lebih memalukan." Suaranya jatuh, kakinya sedikit dipaksakan, dan seluruh orang itu melesat keluar, hampir dalam sekejap, mendatangi wajah Deng Ming, lalu membanting 2 tamparan keras. Deng Ming berdiri diam, bahkan aku lupa rasa sakit yang membakar di wajahku. Dia tidak menyangka Xia Ruofei akan benar-benar mengalahkannya, dan dia berkata bahwa dia akan bertarung, dan dia tidak ragu-ragu. Ye Lingyun melihat ke belakang Xia Ruofei. Kecepatan Xia Ruofei membuat matanya bersinar, dan hatinya semakin dikagumi. "Sedikit tua, siapa putra istimewamu?" Xia Ruofei berkata dengan dingin, "Saya mengingatkan Anda bahwa hanya otak babi Anda yang bukan ingatan jangka panjang." Mata Deng Ming memerah, dan dia dipukuli oleh Xia Ruofei di depan banyak temannya. "Sungguh memalukan. Bu, bertarunglah dengannya. Ayo pergi bersama," teriak Deng Ming. Ketika teman-teman Deng Ming bersiap untuk memeluknya, sebuah suara dingin terdengar, "Berhenti." "Saya melihat Wu Liqian, wakil hakim Kabupaten Changping, yang sudah menduduki posisi baru, mengenakan setelan kecil dan berjalan cepat ke tengah-tengah 2 orang itu. Dia sedikit gelisah, dan ada sedikit keringat di rambutnya, tampaknya datang dengan cepat." Wu Liqian minum anggur malam ini, wajahnya putih dan merah, dan ketika dia tersentak, dadanya yang penuh naik turun, menambah sedikit pesona dewasa. Deng Ming dengan rakus memandangi dada Wu Liqian yang menjulang tinggi dan berkata, "Ternyata itu adalah gubernur Kabupaten Wu." Wu Liqian menjabat sebagai sekretaris Tian Huilan untuk waktu yang lama, dan Tian Huilan adalah wali kota pada saat itu, dan ayah Deng Ming adalah anggota pimpinan pemerintahan kota, jadi Deng Ming tentu saja mengenal Wu Liqian. Wu Liqian memandang Deng Ming dengan tatapan samar, dan mengangguk sedikit. Tapi sikapnya jelas sangat membosankan. Lalu dia memandang Xia Ruofei, dan dia berkata dengan sedikit alis, "Jika kamu terbang, bagaimana kabarnya?" "Saudari Wu, kamu di sini juga." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Teman saya dipukul oleh lawannya Deng Gongxi.
Dia tidak hanya meminta maaf tetapi juga memfitnah teman saya. Saya tidak memberi tahu alasannya. Xiao Deng, apakah begitu? Wu Liqian bertanya dengan cemberut. Deng Ning segera berkata, Hakim Kabupaten Wu, Anda kenal anak ini. Bukan itu yang dia katakan. Jelas sekali pria gendut itu yang memukul saya. Anda lihat semua pakaian di pakaian saya bernoda anggur merah, dan Anda juga melihatnya itu, lalu anak itu memukulku lebih dulu. Dia melirik Xia Ruofei dengan tatapan penuh kebencian dan melanjutkan, Kepala Kabupaten Wu, karena Anda mengenalnya, maka mohon pimpin keadilan. Sekarang saya Deng Ning yang dipukuli olehnya, Anda dapat mengatakan apa yang harus dilakukan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, tidaklah mudah untuk membalikkan hitam dan putih. Lalu dia mengarahkan jarinya ke kepala Deng Ning dan berkata, lihat apa itu. Kamera, ayo pergi dan lihat monitornya sekarang. Jika temanku yang memukulmu, tuntutanmu akan membayarku, aku akan memukulmu. Hal-hal itu harus diberikan kepadamu. Kemudian Xia Ruofei berhenti dan menatap Deng Ning dan berkata dengan dingin, jika itu yang dikatakan teman saya, jika Anda memukulnya dan memukulnya lagi, apa yang Anda katakan? Saya melihat ini metodenya bagus. Wu Liqian berkata sambil tersenyum. Xiao Deng, bagaimana menurutmu? Pemantauan tidak akan berbohong. Jika itu benar-benar teman Fei Fei, saya pasti tidak akan membantunya. Deng Ning segera berteriak, dan dia tahu betul siapa yang benar dan salah. Setelah beberapa lama, Deng Ningcai berkata, saya baru saja minum anggur, saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas, tapi biarpun aku tidak sengaja menyentuh pria gendut itu, bagaimana dengan itu? Bisakah dia memukul seseorang begitu saja? Apakah itu tidak disengaja bagimu? Xia Ruofei mencibir, saya benar-benar diberi label ganda. Aku baru saja memintaku untuk mengalahkanmu. Kamu, Deng Ning sedang terburu-buru. Kepala Kabupaten Wu, kamu telah melihat sikapnya. Ini bukan karena aku tidak memberimu muka. Setelah itu, dia berbalik dan berkata, Evergreen, hubungi polisi. Bukankah dia bilang tidak ada pengawasan? Dia baru saja memukulku, tapi buktinya meyakinkan. Baiklah. Pemuda berambut panjang di belakang Deng Ning menyeringai dan tertawa. Wu Liqian Xiumei berkata sambil sedikit menghela nafas, Xiao Deng, polisi tidak perlu. Orang-orang muda terlalu marah, ada sedikit gesekan, mengapa repot-repot. Kemudian Wu Liqian berkata kepada Xia Ruofei, jika kamu terbang, Xiao Deng memukul temanmu dengan tidak benar, tetapi kamu baru saja marah, berikan wajah pada saudara perempuan Wu, ini semuanya baik-baik saja, bukan? Xia Ruofei mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, Tuan. Wu berpidato, tentu saja saya tidak punya masalah. Petik 2. Lagi pula, Pang Hao tidak menderita luka apapun, tetapi Deng Ning hanya menamparkan 2 tamparan, diperkirakan gerahamnya lepas, Xia Ruofei tidak tinggal. Bagaimana caranya Anda pikir Anda tidak kehilangan uang di sini? Deng Ning mencibir dan berkata, Hakim Kabupaten Wu, Anda terlalu jelas tentang keeksentrikan ini. Saya Deng Ning dari kecil hingga besar, belum makan kerugian sebesar itu. Bahkan sedikit gesekan, hijau-hijau, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak menelepon polisi? Kata Deng Ning sambil mengerutkan kening pada pemuda itu. Jelas, dia tidak siap memberikan wajah ini kepada Wu Liqian. Wu Liqian melihatnya, tampak dingin dan berkata dengan lemah, Xiao Deng, kamu masih harus memikirkannya. Untuk melaporkan hal kecil ini ke polisi, ada kecurigaan membuang-buang sumber daya polisi. Kemudian dia berhenti dan berkata dengan penuh arti, ya, ketika saya melapor kepada wali kota Deng pada siang hari, dia juga secara khusus meminta saya untuk mengurus proyek investasi Anda di Kabupaten Changping. Sudah jelas bahwa arti dari ancaman ini sudah jelas. Wu Liqian tidak melanjutkan klarifikasi, tetapi hanya menatap Deng Ning dengan tenang. Deng Ning terlihat tidak memuaskan. Ketika dia mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Tampilan Wu Liqian menjadi rumit, dan pikirannya berubah lebih cepat. Dia berinvestasi dalam beberapa juta proyek di Kabupaten Changping beberapa hari yang lalu. Kata-kata Wu Liqian sedikit mengancam, dan Deng Ning tiba-tiba merasa khawatir. Apakah dia benar-benar berani memberikan proyek saya kalajengking? Deng Ning berkata dalam hatinya. Dia dengan cepat menganalisis situasinya dan sangat kecewa saat mengetahui bahwa Wu Liqian tampaknya memiliki antusiasme ini. Di belakang rakyat, dia berdiri di Komite Tetap Komite Partai Provinsi dan Kasim Sanshan,
Tian Huilan, dan orang tuanya hanya berpangkat lebih rendah. Wakil Wali Kota, jika Wu Liqian benar-benar ingin menjadi yang teratas, ayah wakil wali kotanya mungkin tidak pandai berbicara. Hakim daerah tidak sebaik yang sekarang, dan wakil wali kota Deng sudah lama menjabat. Tidak ada cara untuk secara langsung mengganggu wakil hakim eksekutif Kabupaten Changde, apalagi wakil hakim eksekutif memiliki latar belakang yang menakutkan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, wajah Deng Ming berubah lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia sangat enggan untuk mengatakan, Wu County Chief, karena kamu telah keluar, aku akan memberimu wajah ini, dan urusan hari ini akan berhenti di sini. Wu Liqian akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, terima kasih, Xiao Deng. Deng Ming memandang Xia Ruofei dan yang lainnya dengan ragu, lalu berkata kepada teman-teman di sekitarnya, ayo pergi. Ketika Wu Liqian menuruti keinginannya, dia berkata, Xiao Deng, tunggu sebentar, mari kita bicara dalam satu langkah. Instruksi apa yang dimiliki Kabupaten Wu? Deng Ming bertanya dengan cemberut. Jelas sekali, dia sangat tidak puas dengan ancaman Wu Liqian terhadap proyeknya di Kabupaten Changping. Wu Liqian tersenyum dan memberi isyarat kepada Deng Ming untuk pergi bersamanya. Ketika saya tidak menemui siapapun, Wu Liqian berbisik, Xiao Deng, saya harap hari ini saya benar-benar ingin berhenti di sini. Anda tahu maksud saya. Deng Ming memulai jalan haha, Hakim Kabupaten Wu, bukankah itu akhirnya? Saya telah melakukannya sesuai dengan instruksi Anda, dan saya telah bersabar, bagaimana dengan itu? Saat dia berbicara, arti keluhan di matanya sangat jelas. Wu Liqian secara alami tahu bahwa dia akan melaporkan belenggu seperti itu. Setelah itu, dia pasti akan menggunakan berbagai cara untuk menangani Xia Ruofei, dan dia tidak dapat menemukan bukti apapun dari karyanya. Alasan mengapa dia memanggil Deng Ming adalah untuk menyelesaikan masalah Xia Ruofei. Oleh karena itu, Wu Liqian berkata kepada Deng Ming dengan penuh arti, jika demikian, itu wajar. Xiao Deng, saya hanya ingin mengingatkan Anda, tidak ada arti lain. Benar, Sekretaris Tian sangat menghargai Ruofei. Beberapa segala sesuatunya harus dipertimbangkan sebelum dilakukan. Deng Ming mendengarkan kata-kata Wu Liqian, dan muridnya tiba-tiba menyusut. Dan Wu Liqian hanya mengklik sampai dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Deng Ming, lalu pergi ke Xia Ruofei. Deng Ming diam di tempat yang sama sejenak lalu menyapa teman-temannya dan kembali ke kamar pribadi. Xia Ruofei tersenyum dan berkata kepada Wu Liqian, Tuan Wu, terima kasih telah membantu saya. Wu Liqian berkata sambil tersenyum, ini bukan apa-apa. Benar, Deng Ming ini adalah anak dari wakil wali kota. Karakternya agak ekstrim. Jika dia masih menanyakan masalah padamu di masa depan, kamu harus memberitahuku bahwa aku akan membantumu berkoordinasi. Terima kasih, Wu Jie, kata Xia Ruofei. Baiklah. Saya punya beberapa kolega lama di sana, saya akan kembali dulu. Wu Liqian berkata sambil tersenyum. Untuk Xia Ruofei hari ini, Wu Liqian tidak ragu-ragu. Bahkan jika dia mungkin menyinggung wakil wali kota Deng, dia tetap tidak ragu-ragu. Karena, dia sangat jelas tentang posisi Xia Ruofei di mata keluarga Tian. Kali ini kembali ke Sanshan, Wu Liqian juga pergi ke Tian Huilan untuk melaporkan pekerjaan tersebut Kabupaten Changping. Meskipun dia tidak secara jelas menginstruksikan Wu Liqian untuk mengurusnya, maknanya sudah sangat jelas. Dengan pemahaman Wu Liqian tentang Tian Huilan, posisi Xia Ruofei dalam pikiran Tian Huilan jelas tidak sama. Belenggu Huilan yang paling, Wu Liqian tentu saja ingin dengan tegas mendukung Xia Ruofei. Setelah Wu Liqian pergi, Xia Ruofei berkata kepada Pang Hao, sedikit gemuk, saya juga pergi, Anda berkata kepada Yuan Lili. Apakah kamu akan pergi? Pang Hao berkata dengan terkejut. Mereka menunggu untuk menghormatimu. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak bisa meminumnya. Bantu saya untuk meminta maaf kepada Yuan Lili, katakan padanya bahwa aku punya sesuatu untuk dikembalikan dulu. Benar? Anda menerima telepon saya, ayo hubungi kami lagi. Tidak apa-apa, kata Pang Hao. Jika Anda terbang, terima kasih untuk urusan hari ini. Saudaraku, jangan terlalu sopan. Xia Ruofei menepuk bahu Pang Hao dan berkata. Lalu dia berkata kepada Ye Lingyun. Lingyun, ayo pergi. Instruktur musim panas, jawab Ye Lingyun. Keduanya berjalan berdampingan menuju lift, sementara Pang Hao kembali ke kamar pribadi. Di kamar pribadi Deng Ming,
sekelompok teman dan temannya memicu satu kalimat. Deng Sao, ini terlalu salah hari ini. Ya, tidak bisa melakukan ini. Siapa anak itu? Sombong sekali. Namaku Bibi dengan beberapa orang yang ingin mengajaknya. Deng Ming sedikit kesal dengan orang-orang ini, dan dia mengerutkan kening dan berkata, saya telah melakukannya, biarkan saya berpikir lagi. Deng Sao, nada ini tidak akan terlalu toleran. Apa yang dikatakan hakim daerah perempuan tentang rasa cemburu itu? Deng Ming menyesap asapnya dan berkata, dia berkata bahwa anak itu sangat dekat dengan sekretaris lapangan, tapi menurutku dia mungkin iri padaku. Tentu saja, saya belum pernah mendengar karakter ini di kota Sanshan. Bagaimana saya bisa mengenalnya dengan Tian Suji? Dia menarik kulit harimau sebagai spanduk. Deng Sao, Deng Ming mengangguk dan berkata, menurutku juga begitu. Iowa, pertama-tama kamu harus mencari seseorang untuk memeriksa bagian bawah anak ini dan mencari tahu di mana dia suci. Iowa menyeringai dan berkata, oh. Deng Ming melemparkan puntung rokok ke tanah dan menginjak kakinya dan berkata, dia lebih baik datang sedikit, jika tidak. Saya akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Xia Ruofei dan Ye Lingyun keluar dari klub bulanan Xinjiang dan pergi ke tempat parkir di luar San Fangqixiang. Jangan minum di bar, tanya Xia Ruofei. Tidak, itu bagus, kamu yang menyetir, kata Xia Ruofei sambil melemparkan kunci mobil ke Ye Lingyun. Ya, Ye Lingyun tidak banyak bicara, dan tidak bertanya kemana Xia Ruofei pergi. Dia mengambil kunci dan mengambil pikap untuk menyalakan truk pikap. Xia Ruofei mengatur rute navigasi kembali ke peternakan Taoyuan dengan ponselnya, dan menempelkan ponsel tersebut ke braket di atas konsol tengah. Ye Lingyun mengangguk dengan rela, mengendarai truk pikap dan mengikuti pedoman navigasi. Xia Ruofei menyerahkan sebatang rokok kepada Ye Lingyun, lalu dia membantingnya ke dirinya sendiri. Tidak ada yang berbicara tentang asap, dan mobil menjadi sunyi. Hingga mobil melaju dengan kecepatan kota, Xia Ruofei mematikan puntung rokok di asbak di dalam mobil. Dia bertanya, Lingyun, izinkan saya membicarakannya. Bagaimana Anda tiba-tiba pensiun? Dan itu juga memberi orang pengawal pribadi. Ini bukan gaya Anda, instruktur musim panas, maafkan aku, mengecewakanmu, kata Ye Lingyun dengan suara rendah. Ini tidak aneh, saya sendiri belum pensiun. Apakah ada kualifikasi untuk menyalahkan Anda? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, dan aku yakin kamu pasti mengalami kesulitan. Xia Ruofei sangat jelas bahwa Ye Lingyun adalah tipe prajurit istimewa alami. Dari pemuda setempat menjadi prajurit perang khusus yang berkualitas, hanya butuh waktu 6 bulan, dan dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia tumbuh sebagai prajurit Brigade Perang Khusus, tulang punggung. Kepekaan bawaannya terhadap profesi peperangan khusus dan kecintaannya pada militer tidak perlu dipertanyakan lagi. Sementara Ye Lingyun mengemudi sambil menunjukkan tampilan kenangannya, dia berbicara dengan Xia Ruofei tentang pensiunnya. Ternyata Ye Lingyun awalnya bersiap untuk bertahan di tim tahun ini. Tim peperangan khusus juga membutuhkan tulang punggungnya. Kalaupun tahun ini hanya ada satu indikator pergantian sersan, dia pasti akan memberikannya. Namun, ketika Ye Lingyun berusaha keras berlatih untuk pergantian sersan, ayah tua dari keluarga tersebut diketahui menderita kanker paru-paru stadium lanjut. Ye Lingyun adalah satu-satunya putra di keluarga itu, dan ibunya meninggal saat dia lahir. Selama bertahun-tahun, ayah saya tidak melanjutkan talinya, dan seseorang telah menariknya. Sejak zaman kuno, Zhong Qiao tidak bisa menjadi keduanya. Tabungan Ye Lingyun di rumah dengan cepat terbuang percuma. Meskipun kawan-kawan dari kelompok perang khusus juga mengorganisir sumbangan, bahkan para pemimpin kelompok tentara secara pribadi merawat dan mengirimkan pembayaran belasungkawa, namun pengobatan kanker adalah jurang maut, dan uang tidak cukup. Yang terpenting, ayah yang sakit parah itu dibiarkan tanpa pengawasan. Setelah pergulatan ideologis yang sengit, Ye Lingyun, satu-satunya putra di keluarga tersebut, akhirnya memutuskan untuk mengajukan pensiun, mengucapkan selamat tinggal pada seragam hijau kesayangannya, dan mengucapkan selamat tinggal pada kam militer hijau dengan garis lurus. Mengetahui keadaan khusus keluarganya, tentara juga mempunyai tugas khusus. Sebelum pensiun, dia disetujui untuk meninggalkan tim lebih awal. Ye Lingyun, yang pulang ke rumah, merawat sepenuhnya ayah yang sakit parah itu. Sekalipun ayahnya mengetahui kondisinya dan ingin berhenti berobat, Ye Lingyun menolak menerimanya. Semua emas pensiunan telah habis,
dan semua barang yang dapat dijual oleh keluarga telah terjual. Mereka juga mempunyai utang luar negeri. Ye Lingyun akhirnya gagal menyelamatkan ayahnya. Belum lama ini, ayahnya pergi. Setelah ayahnya dimakamkan di tanah tersebut, Ye Lingyun datang ke kota Sanshan dengan kereta menuju ke selatan, berharap mendapatkan uang secepat mungkin untuk mengembalikan lebih dari 100.000 keping yang dipinjam dari kerabat dan teman. Namun, ketika dia menjadi tentara selama lebih dari 4 tahun, dia mempelajari semua keterampilan membunuh, dan dia tidak memiliki gelar sarjana, sehingga lamarannya berulang kali ditolak. Untungnya, peruntungannya tidak buruk. Ketika Deng Ming melamar keamanan, dia dipekerjakan sebagai pengawal pribadi oleh Deng Ming, dan gaji bulanannya adalah 20.000 yuan. Namun saya hanya bekerja seminggu, karena kejadian hari ini saya langsung disapu bersih oleh Deng Ming. Setelah Ye Lingyun selesai berbicara, dia berkata, "Instruktur musim panas, kamu muak dengan rekan-rekan yang mengetahuinya." Pada saat itu, semua orang juga mendiskusikan waktu pergi ke rumah sakit umum militer untuk menemuimu. "Aku tidak menyangka kamu akan pergi tim secepatnya." "Ya, penyakitmu, bagaimana situasinya sekarang?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, mencoba pengobatan Tiongkok setelah kembali. Efeknya tidak buruk, seharusnya tidak ada masalah besar. Iya, itu bagus. Ye Lingyun, yang selalu memiliki wajah dingin, mau tidak mau mengungkapkan ekspresi bahagia. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, "Lingyun, rencana apa yang ada di masa depan?" "Saya belum memikirkannya, ambil langkah dan lihatlah." Ye Lingyun berkata, untuk menyembuhkan ayahnya, dia berhutang 1.450.000 yuan. "Saya pasti akan mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang terlebih dahulu. Saya akan membayar kembali uang itu dan mempertimbangkan hal-hal lain." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Baiklah, biarkan aku yang melakukannya. Kawan dan saudara kita tahu asal-usulnya, lebih baik menjadi pengawal daripada menjadi bos pribadi." "Instruktur musim panas, kamu." Ye Lingyun terkejut. Bagaimanapun, Xia Ruofei baru saja pensiun selama beberapa bulan, dan sebelum dia menderita penyakit yang begitu serius, apakah dia dapat menghidupi dirinya sendiri adalah sebuah masalah. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya memulai bisnis ketika saya kembali ke Tiongkok. Sekarang saya memiliki pertanian sendiri. Jika Anda tidak menyerah, datang dan bekerjalah dengan saya." "Tentu saja aku bersedia," Ye Lingyun berkata, lalu ragu-ragu dan berkata, "Tetapi instruktur musim panas, saya tidak memiliki apa-apa selain hal-hal yang saya pelajari di ketentaraan. Dengan keahlian Anda tidak membutuhkan saya untuk menjadi pengawal, apa?" Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Saya sendiri tidak membutuhkannya, tetapi perusahaan membutuhkannya. Nanti, pekerjaan keamanan perusahaan akan bertanggung jawab penuh untuk Anda. Saya juga akan membuka 20.000 untuk gaji bulanan Anda. Apakah ada masalah?" Ye Lingyun tanpa sadar berkata, "Instruktur, tidak masalah." Kemudian dia ragu-ragu, "Tapi, gaji bulanan 20.000 terlalu tinggi. Berapa harga tinggi 20.000 yuan sebulan dari elit khusus kita?" Xia Ruofei berkata, "Perusahaan ini masih dalam tahap awal, dan akan lebih baik untuk membesarkannya nanti. Bagaimana saya bisa mendapatkan direktur keamanan Taoyuan? Jutaan gaji tahunan." Ye Lingyun tersenyum dan berkata, "Tanpa instruktur musim panas, 20.000 yuan sudah banyak selama sebulan." Di antara keduanya berbicara, Ye Lingyun telah mengikuti panduan navigasi ke villa liburan di Kabupaten Changping. Melihat lokasi konstruksi sedang berjalan lancar, Ye Lingyun bertanya, "Instruktur, apakah ini peternakan Anda?" "Ya," Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "ini harus selesai sebelum festival musim semi. Setelah itu, kamu dapat melakukannya dengan tenang. Biarkan kawan dan saudara kita berperang bersama-sama." "Ya, instruktur." Ye Lingyun juga sedikit bersemangat. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Lingyun, kita semua telah meninggalkan tentara, bukan lagi tentara, dan kamu tidak boleh memanggilku instruktur musim panas nanti, cukup panggil aku Xia Ge." "Oh bagus." Ye Lingyun berkata, "Musim panas. Xia Ge." Ia jelas masih belum beradaptasi dengan gelar baru ini. Xia Ruofei membuka pintu villa dengan remote control, dan Ye Lingyun pergi ke halaman villa untuk berhenti, dan keduanya turun. Di sudut halaman, Lightning mendengar suara itu dan tiba-tiba keluar dari kandang, dan terbang ke Xia Ruofei di depannya, dan menatap Ye Lingyun dengan waspada.
Xia Ruofei menunjuk ke arah Ye Lingyun dan berkata, "Petir, ini saudaraku, orangku sendiri, tidak kenal baba yang galak." Lightning sangat manusiawi, dan kata-katanya segera menggoyangkan ekornya ke arah Ye Lingyun, dan arti menyenangkan sangat jelas. Xia Ruofei tersenyum dan menepuk kepala petir, membiarkannya kembali ke sarangnya, lalu dia membawa Ye Lingyun ke sebuah kamar di lantai pertama, membuka lemari dan mengeluarkan selimut baru, dan berkata, "Lingyun, kali ini kamu akan tinggal di rumahku." "Ya, Xia Ge." Ye Lingyun menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku masih tinggal di villa besar untuk pertama kalinya. Lakukan dengan baik, kamu bisa membeli villa besar sendiri untuk waktu yang lama." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Oke, kamu harus mencucinya dulu." "Terima kasih, Xia Ge." Xia Ruofei naik ke kamar tidurnya, dengan hati-hati mengunci pintu, memanggil gambar roh dari telapak tangannya, dan kemudian mengambil tas travel kecil dari dalam. Di dalamnya ada setumpuk uang tunai, beberapa waktu lalu dan perdagangan sayur si Jiang Yue dan Ling Qi semuanya menghasilkan uang tunai, dan Xia Ruofei yang memiliki ruang spiritual tidak menaruh uang itu di bank, tetapi menaruhnya di ruang tersebut. Ini jauh lebih aman daripada perbankan. Xia Ruofei menghitung 150.000 dan mengemasnya dalam kantong plastik besar. "Lalu aku pergi ke kamar mandi dan mandi sebelum turun membawa uang."